Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan membahas kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action, diikuti juga ada beberapa data di belakang layar yang menurut saya penting untuk kita ketahui untuk at least mengetahui kira-kira sentimen market seperti apa untuk beberapa hari belakangan dan juga kira-kira apa yang bisa kita expect untuk pergerakan berikutnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,66 triliun dolar atau naik sekitar 0,99%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya dominan berwarna merah, teman-teman. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Satu-satunya yang hijau itu justru hanya Ethereum dengan kenaikan 1,76% menuju 2.280 dolar. Jadi udah lama banget teman-teman kita nggak melihat Ethereum sebagai top performer dan hari ini kembali terjadi. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kalau kalian yang tidak tahu, tadi malam itu kita kedatangan data yang menurut saya cukup penting, yaitu adalah Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index. Walaupun saya pribadi sebenarnya sedikit kecewa ya, karena Bitcoin tidak mendapatkan pergerakan yang signifikan, padahal kalau kita lihat di aset kelas lainnya, stok market Amerika Serikat itu bergerak sangat signifikan, kemudian dolar indeks juga bergerak signifikan, tetapi kita melihat Bitcoin rupanya belum mau bergerak dan masih mendapatkan pergerakan sideways sama seperti yang kita sudah lihat beberapa hari terakhir. Tetapi teman-teman, regardless kita melihat ada data yang baik, berita baik gitu ya, datang dari data inflasi Amerika Serikat, di mana Core PCE dan juga PCE Price Index keduanya itu mengalami penurunan lebih besar daripada ekspektasi. Jika core-nya diekspektasikan menurun ke 3,3%, tetapi yang terjadi justru adalah kita menurun sampai 3,2%. PCE Price Index juga sama, ekspektasinya adalah kita melihat angka 2,8%, tetapi justru yang kita lihat adalah di angka 2,6%. Jadi, teman-teman, kita melihat data ini tentunya memperkuat lagi tesis bahwa The Fed kemungkinan di tahun depan bakalan start untuk melakukan cutting rates. Dan itu disambut baik oleh market, terutama pasar saham Amerika Serikat. Dan sekali lagi, cepat atau lambat menurut saya, ketika kita melihat stock market US itu udah di all time high yang baru, kemudian start untuk terkonsolidasi, biasanya disitulah kita akan melihat Bitcoin juga untuk start mendapatkan rally. Belum lagi, kedua event yang sudah kita tunggu-tunggu harusnya akan segera kita lewati. Yang pertama adalah approval dari spot Bitcoin ETF yang terus-menerus terprogres. Yang kedua adalah halving yang kemungkinan bakalan kita lihat di bulan April tahun 2024. So, 2024 akan menjadi tahun yang harusnya cukup baik untuk kita-kita yang merupakan investor cryptocurrency apabila semuanya berjalan sesuai dengan senario, teman-teman. Oke? So, ini adalah yang pertama, bahwa inflasi kita melihat terus mengalami penurunan, dan ini harusnya sesuai dengan kemauan dari The Fed, yang membuat harusnya market akan merasa The Fed persentasenya untuk melakukan cut rates di tahun depan akan semakin besar. So, itu adalah poin yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman, kali ini berita baik juga datang dari Nigeria. Banks in Nigeria are now allowed to facilitate Bitcoin and crypto transaction after the central bank lifted its ban. Jadi, teman-teman, bagi kalian yang tidak tahu, kripto dan Bitcoin itu sempat di-ban di Nigeria. Transaksinya itu tidak diperbolehkan. Tetapi, karena sekarang ban-nya sudah diangkat, alias tidak lagi dilarang, maka bank-bank di Nigeria sekarang diperbolehkan untuk memfasilitasi transaksi Bitcoin dan cryptocurrency. So, teman-teman, apa yang membuat kalian sekali lagi ragu untuk dapat nge-hold Bitcoin secara jangka panjang? Apa sebenarnya katalis utamanya, teman-teman? Kalian melihat institusi terbesar di dunia start untuk membuat spot Bitcoin ETF. Bank-bank besar start menawarkan jasa untuk kustodian cryptocurrency. Negara-negara mulai embrace Bitcoin. Orang-orang terkaya di dunia mengatakan bahwa dia mempunyai Bitcoin.
Lalu apalagi yang masih bisa membuat kalian merasa Bitcoin itu scam? Karena saya masih melihat ada komentar seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya masih ada nih yang model seperti itu yang mengatakan Bitcoin bakalan ke nol, Bitcoin itu total scam, mungkin kalian boleh kasih nih pendapat kalian gitu di kolom komentar di bawah. Kira-kira apa yang menyebabkan kalian merasa hal tersebut akan terjadi? Karena kalau faktanya teman-teman yang kita lihat, at least selama 1-2 tahun terakhir ini, adopsi itu terjadi besar-besaran teman-teman di Bitcoin. So bagi saya, harusnya saya lebih leaning ke arah percaya bahwa Bitcoin akan menjadi aset masa depan. Karena toh institusi besar, pemain-pemain besar, orang-orang terpintar, terkaya di dunia, percaya kok. Saya juga ikutan ngarah ke mereka lah gitu. Daripada ke kubu yang merasa Bitcoin itu adalah scam. Dan juga yang kedua teman-teman, kenapa kalian masih mentalnya kerupuk gitu ketika nge-hold Bitcoin? Masih ketika ada koreksi hanya 5-10%, lalu kalian panik mau menjual Bitcoin kalian. Turun 3%, udah panikan. Wah, kok gimana nih kok turun dan lain sebagainya. Teman-teman, tujuan kalian investasi harusnya adalah untuk long term. Kalian bukan traders. Beda cerita kalau traders ya. Kalau traders itu kita mungkin akan sangat-sangat berhati-hati ketika ada penurunan yang signifikan. 3-5% itu dalam main signifikan. Kalau kalian pakai leverage yang besar gitu kan. Tapi kalau kalian untuk investasi, ya sudah teman-teman, nggak usah kalian setiap hari pantengin market gitu kan. Biarkan saja marketnya bergerak. In the short term pasti akan ada pullback gitu. Tapi in the long term saya percaya cepat atau lambat Bitcoin bakalan ke all time high yang baru. Harusnya itu aja yang perlu kalian ketahui teman-teman. Kalian nggak perlu tahu hari ini Bitcoin di harga berapa gitu kan. Besok di harga berapa. Besoknya lagi di harga berapa. Yang penting kalian lihat gambaran besarnya saja. Trennya seperti apa. Adopsinya seperti apa. Sudah selesai. Kalau toh kita mendapatkan harga yang lebih murah lagi dari sini, 10.000, 12.000, 13.000, atau 15.000, itu sama seperti yang mungkin sering kalian dengar dari Pak Lo Keng Hong. Kalian dapatkan aset seperti BMW, tapi dijual dengan harga bajai. Itu justru bukan petaka, teman-teman, bukan musibah, tapi itu adalah semacam berkat. Karena kalian dikasih lagi kesempatan untuk membeli aset seperti BMW di harga bajai, sikat dong. Makanya sekarang banyak orang sebenarnya lebih prefer Bitcoin itu nggak usah cepat-cepat lah ke all time high supaya bisa nyerok lebih lama gitu. Cicilnya lebih banyak. Tapi ada sebagian yang, mungkin sebagian dari viewer saya ya juga ada pasti yang masih mentalnya sedikit kerupuk gitu ya. Masih cepat panikan ketika melihat ada Bitcoin koreksi 5-10% atau 20%. Itu adalah hal yang wajar teman-teman. Ini adalah cryptocurrency. Ini bukan pasar saham. Cryptocurrency sudah dijelaskan dari awal merupakan aset yang volatilitasnya ekstrim. High risk, high reward. Atau jangan sampai kalian termasuk salah satunya gitu ya. Lihatlah apa yang sedang terjadi. Secara objektif kalian pandang gitu. Kira-kira kenapa nih? Walaupun kita udah melihat berbagai adopsi yang terjadi selama ini, kenapa mental saya masih kerupuk? Mungkin itu perlu kalian tanyakan ke diri kalian sendiri. Apakah kalian terlalu all in misalnya, semua uang kalian masukkan sehingga kalian cepat panikan? Itu mungkin harus kalian adjust juga. Sehingga sering saya sampaikan gitu teman-teman, bahwa please settinglah portofolio kalian sedemikian rupa supaya kalian merasa mampu untuk nge-hold portofolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan. Supaya itu juga membantu kalian secara mental. Gitu ya. Jadi ini adalah poin kedua, di mana bank di Nigeria sekarang sudah bisa untuk melakukan atau memfasilitasi transaksi Bitcoin dan kripto. Dan yang terakhir teman-teman, walaupun kita melihat Bitcoin masih kurang lebih sideways di sekitaran area 43 sampai 44 ribu, tetapi kalau kita lihat dari data yang ada di CoinGlass gitu ya, rupanya sentimen market untuk short term itu cenderung lebih ke arah bearish loh teman-teman. Kalau kalian lihat sentimennya di sini, bahwa ada kurang lebih 19% yang netral, kemudian 38% yang bearish, dan ada 17% yang sangat bearish. Sedangkan yang bullish itu cuma ada 19%, yang sangat bullish itu cuma hanya ada 8%. Menarik banget teman-teman. Walaupun kita melihat Bitcoin di sekitaran area yang cukup tinggi, bahkan bisa kita katakan harga tertinggi lah semenjak beberapa tahun terakhir, atau 1 tahun terakhir, tetapi kita justru melihat sentimen bearish.
Artinya banyak orang yang kemungkinan mencoba untuk short dan mencoba untuk menebak topnya di sebelah mana. Dan itu terlihat dari apa, teman-teman? Liquidation heat map. Jika teman-teman perhatikan di sini, data untuk 1 bulan terakhir ya. Kita nggak usah tahu short term, 1 bulan terakhir. Banyak sekali tumpukan likuidasi yang berada di atas area 44.000. Di sini udah mulai numpuk nih, teman-teman. Sekali lagi menunjukkan apa? Bahwa banyak sekali yang rupanya mencoba untuk melakukan short di sini karena merasa mungkin kita bakalan drop ke area 40 sampai 39.000. Nah, tentunya bagi saya dengan adanya data ini harusnya menjadi berita baik untuk teman-teman yang merasa bahwa Bitcoin akan lanjut naik dari sini tanpa ada koreksi gitu ya. Karena kalau kita bicara soal market maker, berarti insentifnya sekarang paling besar adalah kalau kita mendorong harga Bitcoin di atas harga 44.000. Nah, tapi mungkin pertanyaan berikutnya adalah, apakah pendorongan ke atas tersebut hanya dengan tujuan untuk meliquid orang-orang di sini dan kemudian didump lagi ke bawah? Ataukah kita akan menunjukkan ke high baru? Nah, tidak ada yang tahu hal tersebut yang mana yang terjadi. Tetapi mungkin kita bisa dapatkan clue-nya itu dari segi price action yang akan kita bahas sekarang. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, sebenarnya Bitcoin itu cenderung ya hanya sideways saja, sama aja dengan yang kita lihat selama 1-2 hari terakhir. Dan kalau misalnya teman-teman mau mengatakan bahwa kok ini kan kita sepertinya membuat bull flag ya saya nggak bisa pungkiri bahwa ini sekarang juga berbentuk mirip seperti bull flag. Gitu ya. Atau semacam pattern continuation. Saya bukan percaya, tapi saya setuju gitu ya, bahwa sekarang kita terlihat terkonsolidasi dengan cukup baik di atas area 43.200 di sini. Sehingga teman-teman, sekali lagi, jika kita memang mampu maintain di atas area di sini dan start untuk mendapatkan rally, dan saya rasa ini cukup besar chance-nya untuk terjadi, kita menyentuh ke kurang lebih area 44.000 sampai 44.800 karena kita tahu tadi bahwa ada titik likuidasi yang cukup besar di sekitaran area di sini. Ini mungkin akan dicoba untuk disentuh oleh market maker, tetapi supaya kita dapat menghindari jebakan, teman-teman. Jebakannya apa? Kalau misalnya teman-teman buy ketika langsung kita breakout di sini, sedangkan market maker tujuannya hanya untuk meliquid orang-orang yang ada di sini, yang stop loss saja ada di sini, dan kalian langsung buy di sini, kalian bisa aja buy-nya di pucuk. Dan kita justru kembali di dump di bawah. Nah, untuk menghindari hal tersebut, makanya saya sampaikan di video kemarin, kalau teman-teman yang masih mencari peluang untuk long, cara paling aman yang menurut saya adalah teman-teman menunggu Bitcoin-nya untuk benar-benar breakout ke area high baru di sekitaran area mungkin 45.000, kemudian start untuk mendapatkan semacam konsolidasi, dan dari sana kita baru akan mungkin mencari peluang untuk long. Tujuannya apa, teman-teman? Untuk meminimalisir pertama, kita terhindar dari jebakan yang dilakukan oleh market maker kalau memang ini hanya sekedar jebakan. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman buy di sini, kalian harus tahu bahwa ini juga masih adalah area resistance, teman-teman. Sebelumnya merupakan area high terakhir. So, kalau kalian buy di sekitaran area di sini, menurut saya kurang bijak untuk dilakukan. Jadi antara teman-teman harus menunggu dia nyampe lagi ke sekitaran area di sini, consolidate dan kemudian masuk, atau teman-teman bisa menunggu senario satunya yang sudah pernah kita bahas juga beberapa kali sebelumnya terjadi, adalah jika kita bisa melihat Bitcoin untuk break di bawah area 43.200 ini dan consolidate. Menurut saya, teman-teman, ini adalah pertanda bahwa kemungkinan kita akan start untuk kembali drop menuju ke area 40 atau bahkan 39.000 dolar, dan dari sana teman-teman baru akan start untuk kembali mencari peluang untuk long. Tapi either way, teman-teman, untuk midterm saya masih cenderung akan bullish untuk Bitcoin. Alasannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena kemungkinan besar Januari nanti yang harusnya, kan kita udah tanggal berapa, teman-teman? 20-an Desember lah ya. Ya, anggap 2-3 minggu lagi kita akan melihat kemungkinan spot Bitcoin ETF itu di-approve. So, untuk midterm saya akan cenderung bullish atas dasar alasan tersebut, teman-teman. Dan dari segi price action juga sebenarnya memang mendukung bahwa kita melihat di 4-hour chart, kita mendapatkan ada breakout. Sekarang kita dalam fase konsolidasi. Nah, konsolidasinya berapa lama itu yang kita harus tahu, teman-teman. Nah, apakah kita sudah menyelesaikan konsolidasi tersebut
ataukah kita sekali lagi akan mengulangi apa yang kita lihat di sini, kita membuat dua wave sebelum pada akhirnya breakout, itu juga berpotensi terjadi, atau bahkan ada 3 wave. Manapun itu, selama kita mendapatkan konsolidasi seperti ini, bukan sell off yang impulsif, maka menurut saya itu adalah sebuah koreksi yang wajar dan justru lebih sehat untuk kita lihat di Bitcoin. Karena sekali lagi, semakin lama kita mendapatkan semacam konsolidasi, teman-teman, maka ketika kita benar-benar breakout, itu biasanya breakoutnya bakalan sustainable. Artinya kenaikannya akan terus-menerus terjadi, berkelanjutan gitu. Oke, jadi itu adalah sesuatu yang justru lebih sehat menurut saya terjadi ke Bitcoin untuk sekarang. Kenapa? Karena kalau kita lihat di daily chart, teman-teman, sebenarnya dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, dari September hingga sekarang, kita itu nggak mendapatkan ada koreksi yang signifikan loh, teman-teman. Kita hanya terus mengalami kenaikan di pertengahan jalan itu vertical accumulation, dan start kembali naik lagi tanpa ada koreksi yang berarti. Koreksi yang signifikan itu bentuknya gimana? Modelnya mungkin seperti ini. Ya kan? Modelnya seperti ini. Ya kan? Modelnya juga seperti ini. Nah, itu adalah koreksi yang signifikan, teman-teman. Memakan waktu yang cukup lama. Nah, kita belum pernah melihat hal tersebut terjadi ke Bitcoin selama beberapa bulan terakhir. Nah, tetapi at some point, saya merasa hal tersebut pasti akan terjadi, teman-teman. Dan dua skenario yang bisa membuat saya merasa bahwa hal tersebut akan terjadi. Antara kita akan start untuk konsolidasi di sini, atau kita akan nyentuh dulu ke sekitaran area 48 sampai 50 ribu dolar, atau bahkan break di atas area tersebut, dan kemudian start untuk konsolidasi panjang di sekitaran area di sini. Kemudian kita mendekati halving, gitu kan. Ketika melewati halving, kita start melihat Bitcoin kemudian break di atas 60.000, mendekati all time high, dan kemudian ke all time high yang baru. Oke, jadi untuk short term, teman-teman, so far kita melihat Bitcoin masih bertahan dengan cukup baik di atas area ini. Dengan adanya data yang tadi saya lihat juga, liquidation heat map, maka saya untuk short term harus mengatakan saya cenderung akan bullish. Dan kita kemungkinan akan kembali menyentuh di atas area 44.000 untuk at least meliquid orang-orang yang berada di atas sana. Dan ketika itu terjadi, kita harus memantau dengan dekat apakah memang market maker hanya mencoba untuk meliquid orang tersebut dan kemudian kembali dibanting, ataukah kita akan berhasil untuk membentuk high baru, break di atas area 45.000. Ingat teman-teman, kita juga udah masuk masa liburan, sudah mau Natal, dan kita juga berada di weekend, otomatis volume perdagangan tidak akan terlalu tinggi. Kita expect hal tersebut terjadi mungkin 1 minggu ke depan, volumenya nggak akan terlalu kencang. So, kalau misalnya kalian merupakan seorang traders, please hati-hati dengan setup kalian. Karena pasti akan ada percobaan untuk manipulasi di sana-sini. Gitu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.